Selamat sore untuk Ibu dosen pengampu mata kuliah Kebijakan Moneter dan Kebank Sentralan, yaitu Ibu Revita Yuni. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang jumlah uang beredar yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Ruth Septaria Hutapea dengan NIM 7203240041. Nah, ada beberapa subbab atau materi dari uang beredar. Nah, ya, topik yang pertama itu definisi uang beredar, yang kedua jenis-jenis uang beredar, yang ketiga mekanisme penciptaan uang, yang keempat pendekatan perhitungan jumlah uang beredar. Dan yang kelima itu faktor yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Yang pertama, definisi uang beredar. Definisi uang beredar secara umum itu adalah semua jenis uang yang ada di dalam perekonomian, yaitu jumlah dari mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang gira dalam bank-bank umum. Nah, pada awalnya yang dimaksud dengan uang beredar ini adalah uang yang dikeluarkan dan diedarkan oleh otoritas moneter, yaitu uang kertas saja. Pada abad ke-19, di mana bank umum atau bank komersial itu baru pada tahap perkembangannya, simpanan dalam bentuk rekening giro atau uang giral belum dikenal oleh masyarakat. Pada waktu itu, masih diperdebatkan apakah simpanan dalam bentuk giro dikategorikan itu sebagai uang atau tidak. Nah, pada akhirnya disepakatilah bahwa uang simpanan di bank itu tidak dapat dianggap sebagai uang. Lalu kemudian pada pertengahan abad ke-20, kegiatan bank umum semakin berkembang, yang diikuti oleh berkembangnya kegiatan ekonomi, ditandai oleh semakin banyak masyarakat memanfaatkan jasa-jasa bank umum gitu. Nah, dan pada waktu itu kemudian disepakatilah bahwa simpanan bank dalam bentuk giro itu merupakan substansi uang tunai yang mulai diakui sebagai uang beredar. Nah, di sini ada beberapa pengertian uang beredar itu menurut para ahli. Itu yang pertama menurut Iskandar Putong itu pada tahun 2007, uang beredar adalah keseluruhan jumlah uang yang dikeluarkan secara resmi, baik oleh bank sentral berupa uang katar maupun uang giral dan uang kuasi atau tabungan, falas, dan deposito. Yang kedua, menurut ahli Sadono Sukirno pada tahun 1998, itu uang beredar adalah semua jenis uang yang berada di perekonomian, yaitu jumlah dari mata uang dalam peredaran itu ditambah dengan uang giral dalam bank-bank umum. Yang ketiga itu, menurut Raharja dan Manurung itu pada tahun 2008, yang menyatakan secara teknis bahwa uang beredar itu adalah uang yang benar-benar berada di tangan masyarakat. Gitu. Yang kedua itu jenis-jenis uang beredar. Nah, jenis-jenis uang beredar ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama uang beredar dalam arti sempit atau M1. Nah, M1 ini didefinisikan sebagai kewajiban sistem moneter terhadap sektor swasta domestik yang terdiri dari uang kartal dan uang giral, yaitu dengan rumus itu sebagai uang M1 sama dengan uang kartal tambah uang giral. Nah, uang kartal ini adalah yang terdiri dari uang kertas dan juga uang logam yang beredar dan berlaku di masyarakat. Dan serta uang giral itu merupakan simpanan milik sektor swasta domestik pada bank itu, pada bank pencipta uang giral atau BPUG, yang setiap saat dapat ditarik untuk ditukarkan dengan uang kartal. Lalu yang kedua itu uang beredar dalam arti luas atau M2. Nah, M2 ini didefinisikan sebagai kewajiban moneter terhadap sektor swasta domestik yang terdiri dari uang kartal atau C, uang giral atau D, dan uang kuasi atau T. Nah, dengan kata lain itu, rumusnya adalah M2 sama dengan M1 tambah uang kuasi atau T. Lalu yang ketiga, mekanisme penciptaan uang. Nah, mekanisme ada 3 pelaku utama dalam proses penciptaan uang. Itu yang pertama itu otoritas moneter
yang kedua bank umum, dan yang ketiga masyarakat atau sektor swasta domestik. Nah, kalau untuk yang otoritas moneter itu sebagai pencetak uang kartal. Yang kedua itu bank umum. Nah, bank umum ini berfungsi sebagai pencipta uang giral dan juga kuasi. Lalu yang ketiga itu sektor swasta domestik. Nah, sektor swasta domestik ini sebagai pengguna daripada uang yang diciptakan otoritas moneter dan bank umum. Lalu yang keempat itu ada pendekatan perhitungan jumlah uang beredar. Nah, pendekatan itu terdiri dari dua, yaitu pendekatan transaksi atau transactional approach. Yang kedua itu pendekatan likuiditas atau liquidity approach. Nah, pengertiannya yaitu pendekatan transaksi ini memandang bahwa jumlah uang beredar yang dihitung adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk keperluan transaksi. Nah, pendekatan ini menghitung jumlah uang beredar dalam arti sempit atau narrow money atau M1. Nah, di Indonesia itu M1 itu mencakup uang kartal dan juga uang giral. Lalu yang kedua itu pendekatan likuiditas atau liquidity approach. Nah, pendekatan likuiditas ini didefinisikan sebagai jumlah uang untuk kebutuhan transaksi ditambah uang kuasi atau quasi money atau yang rumusnya tadi itu yang T itu. Nah, hal ini dilandasi dengan pertimbangan bahwa sekalipun uang kuasi merupakan aset finansial yang kurang liquid dibandingkan dengan uang kertas, uang logam dan juga uang rekening giro, tetapi sangat mudah diubah menjadi uang yang dapat digunakan untuk keperluan transaksi. Nah, dalam prakteknya ini pendekatan ini juga menghitung jumlah uang beredar dalam arti luas. Itu yang dikenal sebagai M2 atau broad money, yang terdiri dari M1 tadi ditambah dengan uang kuasi, atau di Indonesia itu uang kuasi ini adalah deposito berjangka. Nah, perkembangan M2 ini jauh lebih cepat daripada pertambahan M1 karena pertambahan tingkat kemajuan perekonomian. Kalau untuk meningkatnya M2 ini secara langsung maupun tidak langsung itu mengindikasikan bahwa perekonomian masyarakat menjadi semakin meningkat. Lalu yang kelima itu faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar ini ada 8, yaitu yang pertama itu kebijakan bank sentral. Nah, kebijakan bank sentral ini berupa hak otonom dan juga kebijakan moneter. Hal ini meliputi politik diskonto, politik pasar terbuka, politik cash ratio, politik kredit selektif. Nah, dalam hal mencetak dan mengedarkan uang kartal. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah melalui Menteri Keuangan dan untuk menambah peredaran uang, yaitu dengan cara mencetak uang logam dan juga uang kertas yang nominalnya kecil. Dan yang tiga itu bank umum. Bank umum yang dapat menciptakan uang giral itu melalui pembelian saham-saham dan juga surat-surat berharga. Dan yang keempat itu tingkat pendapatan masyarakat. Lalu yang kelima itu tingkat suku bunga bank. Dan yang keenam itu selera konsumen terhadap suatu barang. Nah, di sini maksudnya itu semakin tinggi selera konsumen terhadap suatu barang, maka harga barang tersebut akan terdorong naik. Nah, sehingga mendorong jumlah uang yang beredar semakin banyak. Demikian sebaliknya. Dan yang ketujuh itu pengaruh terhadap harga barang. Dan yang ke-8 itu kebijakan kredit dari pemerintah. Dari beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka dapat disimpulkan seperti apa sih hal-hal yang dapat mempengaruhi permintaan uang itu, yaitu yang pertama itu besar kecilnya pembelanjaan negara yang berkaitan dengan pendapatan nasional. Yang kedua itu cepat lambatnya laju peredaran uang. Dan yang ketiga itu motif memiliki uang tunai itu ahlinya yang menemukannya itu yaitu J.M. Keynes. Nah, J.M. Keynes ini menemukan motif seseorang itu memegang uang itu ada 3. Nah, yang pertama itu motif transaksi atau transaction motif.
Yang kedua itu motif berjaga-jaga atau precautionary motive. Yang ketiga itu motif spekulasi atau spekulatif motif. Nah, kalau untuk motif transaksi sendiri itu, yaitu uang itu yang digunakan untuk bertransaksi tadi, seperti membeli barang, membayar tagihan, dan lain sebagainya itu yang tujuannya untuk transaksi atau jual beli. Nah, yang kedua itu motif berjaga-jaga, yaitu uang itu digunakan untuk keperluan yang tidak terduga. Sehingga jika ada keperluan mendadak gitu atau terdesak, ketika kita membutuhkan uang, maka uang tersebut dapat digunakan. Nah, yang ketiga itu motif spekulasi. Nah, di sini kita berspekulasi gitu, yaitu kita gunakan uang itu untuk investasi dan diharapkan kayak mendapatkan untung gitu, keuntungan gitu atau laba di kemudian harinya. Nah, misalnya uang itu digunakan untuk membeli emas dan kita berharap dengan investasi tadi kita mendapatkan investasi terhadap emas tadi, kita mendapatkan keuntungan yang besar. Atau uangnya digunakan untuk membeli saham dan kita harapkan harga saham itu nilainya menjadi baik sehingga memberikan keuntungan bagi kita di kemudian hari. Nah, bila ada hal yang mempengaruhi permintaan uang, berarti ada hal yang mempengaruhi penawaran uang juga. Di sini secara ringkasnya itu yaitu mempengaruhi tingkat rendahnya tingkat bunga, yang kedua tingkat pendapatan masyarakat tadi, yang ketiga jumlah penduduk, keempat keadaan letak geografis, kelima struktur ekonomi masyarakat, keenam penguasaan iptek, dan ketujuh itu globalisasi ekonomi. Nah, kebijakan pemerintah terhadap uang yang beredar di masyarakat dilakukan dengan cara yang pertama, pengendalian tingkat bunga melalui politik diskonto. Nah, politik diskonto ini adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk menambah dan mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan dan menurunkan suku bunga. Nah, jika Bank Sentral itu menaikkan suku bunga, berarti yang bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Lalu yang kedua itu menarik atau menambah jumlah uang yang beredar melalui politik pasar terbuka dengan cara membeli atau menjual surat-surat berharga. Nah, ini disebut dengan kebijakan operasi terbuka atau OPT. Lalu yang ketiga dilakukan pemotongan mata uang melalui kebijakan Senri yang dilakukan oleh Bank Sentral. Lalu yang keempat itu melakukan revaluasi atau devaluasi. Nah, revaluasi ini adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Lalu kalau devaluasi itu adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Baiklah, sekian presentasi saya terhadap materi uang yang beredar. Jika ada kesalahan kata atau apapun, saya meminta maaf. Selamat sore untuk Ibu Revita Yuni. Terima kasih, Bu.